Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Oh, hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah. Oh, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Tidak ada kasih sebanding dengan kasih Tuhan yang memberikan nyawanya bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu, saudaraku semua, kita pagi hari ini menyembah Tuhan. Angkatlah tanganmu, angkat hatimu, buka hatimu untuk Tuhan melawat setiap kita. Oh haleluya, Yesus, Yesus. Oh, terima kasih Tuhan buat karya-Mu dalam hidupku. Oh, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Haleluya. Kinararararamo, kinararararamo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama sekali lagi katakan, karya-Mu sempurna,
Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, ya Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama baca di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini sering kali kita dengar. Mungkin kita sering mendengarnya ketika kita mengikuti ibadah. Bahkan mungkin juga kita pernah membacanya dan merenungkan ketika kita membaca firman Tuhan. Ada sesuatu yang menarik yang saya ingin sama-sama pagi hari ini kita belajar bersama-sama tentang kata sadarlah dan berjaga-jagalah. Apa sih sadarlah itu? Saya melihat di dalam pengertian tentang kesadaran diri, dikatakan demikian, saya kutip, kesadaran diri adalah keadaan di mana seorang bisa memahami dirinya sendiri, memahami emosi dan mood yang sedang dirasakan, kritis terhadap informasi mengenai dirinya sendiri, dan sadar tentang dirinya yang nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang itu mengklaim, menyatakan dirinya sebagai pribadi yang menyadari dirinya. Dan ketika saya tanya, siapakah Anda? Mereka akan bisa dengan cepat merespon apa yang sedang saya pertanyakan. Misalnya saya tanya, siapa saudara? Dan orang itu akan mengatakan bahwa, oh saya bla 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 dan bla bla bla. Dan akhirnya semuanya bisa mengerti. Setiap orang bisa mengungkapkan bahwa dirinya secara sadar. Mereka menyadari siapa dirinya. Tetapi ada banyak orang yang tidak menyadari sebenarnya mereka adalah pribadi-pribadi
yang kadangkala juga tidak sadar. Saudara pasti tahu bedanya orang yang sadar dengan yang tidak sadar. Kalau orang yang sadar, maka dia akan dengan mudah memahami tentang dirinya. Tetapi ketika dia tidak sadar, maka ada satu tindakan-tindakan yang dia tidak pahami. Satu contoh misalnya, kalau kita bicara orang yang tertidur, orang yang sedang tidur maksud saya, dia juga tidak sadar apa yang terjadi ketika dia dalam posisi tidur. Mungkin ketika dia mengigau, dia mengatakan sesuatu, dia juga tidak sadar apa yang dikatakannya. Saudara, kalau kita sama-sama merenungkan dari tindakan orang yang dalam kondisi tidak sadar itu, maka mungkin ada banyak hal-hal yang aneh. Ya karena memang posisi mereka melakukannya ketika dalam keadaan tidak sadar. Dan saudara perlu tahu bahwa kita yang mungkin menyatakan bahwa dalam keadaan yang sadar ini, dalam keberadaan yang sadar ini, itu juga pernah melakukan hal yang tidak sadar. Satu contoh saudara, saudara pasti mendengar atau pernah dengar tentang orang yang menyatakan begini, waduh aku gak sadar loh kalau tadi aku itu ngomong yang melukai hati orang. Atau mungkin saudara pernah dengar begini, loh aku kok gak kerasa ya kalau aku melakukan itu ya. Dan sebagainya. Mereka menyatakan dengan jelas bahwa ketika dia melakukan itu, dia tidak sadar. Dia tidak tahu kalau dia sedang melakukan hal itu. Entah itu sesuatu yang merugikan, entah itu sesuatu hal yang konyol, atau yang lainnya. Tetapi seringkali dalam keadaan kesadaran kita ini, kita sudah mengatakan bahwa diri kita adalah orang yang sadar. Padahal, seperti yang saya ungkap tadi, dalam kesadaran kita juga melakukan hal yang tidak sadar. Oleh sebab itu ketika kita membaca firman Tuhan ini, firman Tuhan menegur kepada kita, menasihati kepada kita, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Kenapa saudara? Seperti yang tadi saya sudah ungkapkan, alasannya adalah seringkali kita mengakui atau mengatakan diri kita adalah pribadi yang sadar diri. Tetapi justru ada beberapa hal yang menunjukkan kita sedang tidak sadar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini ketika saya tanya di hadapan Bapak Ibu Saudara, siapa saudara? Saudara mungkin bisa mengatakan, oh saya seorang ayah, saya seorang bapak, saya seorang orang tua dari anak-anak saya. Bagi ibu mungkin atau istri, oh saya seorang istri. Saya seorang penolong dalam keluarga saya. Atau si anak bisa mengatakan, oh saya anak dari Bapak AB. Saya putra dari kedua orang tua ini. Atau mungkin saudara bisa menjawab, oh saya ini anak Tuhan. Bahkan saudara mengatakan mungkin yang sekarang saudara adalah sebagai hamba Tuhan. Saudara katakan, oh saya ini salah satu hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Saudara, ketika saudara mengatakan itu, saya yakin saudara sadar. Dan memang betul apa yang saudara katakan itu. Seperti apa yang saudara ungkapkan. Saudara adalah seorang bapak, saudara adalah seorang istri, saudara adalah seorang anak. Mungkin saudara adalah seorang anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan. Saudara menyadari itu. Tetapi, apakah benar-benar saudara sadar benar apa yang saudara katakan itu? Saya memperhatikan ada banyak saat-saat ini, beberapa anak Tuhan
ketika dia memperkenalkan dirinya sebagai anak Tuhan, atau dia mungkin mempunyai label sebagai anak Tuhan, orang Kristen, justru dia tidak sadar kalau dirinya adalah sebagai anak Tuhan. Ketika kita melihat dan belajar dari firman Tuhan, siapa anak Tuhan itu? Anak Tuhan adalah pribadi-pribadi yang menjadi garam di dunia ini. Menjadi terang. Dimanapun anak Tuhan itu berada, maka ada sukacita. Ada sesuatu yang membuat suasana menjadi lebih baik lagi. Tetapi coba kalau kita perhatikan saat ini. Tidak semua anak Tuhan itu kehadirannya menjadi sesuatu yang menggembirakan. Ketika kita melihat dalam suasana yang berduka mungkin, suasana yang tidak baik. Dan anak Tuhan ada di situ, justru apa yang kita dengar? Satu contoh ini. Ada orang mengatakan, waduh gimana ya, sekarang kok sepi. Bisnis-bisnis ya sepi. Tidak ada orang yang punya gairah di dalam membeli sesuatu. Kalau itu kita bicara kepada orang-orang yang sedang lagi berbisnis ini. Yang menjalankan bisnisnya. Menjalankan pekerjaannya dalam perdagangan. Dan sebagai anak Tuhan yang mendengar kata-kata ini. Dia mengatakan, iya ya sudah, memang semuanya ya susah. Iya sana juga ya sepi, sini ya sepi. Saya dengar yang sana begitu. Saudara, ketika kita mendengar itu, maka apa yang terjadi? Orang yang tadinya loyo, orang yang tadinya susah, sudah tidak punya pengharapan mungkin ya. Tidak tambah bergairah, tetapi tambah sedih saudara. Bayangkan, ketika kita melihat anak Tuhan yang harusnya membuat orang yang sedih menjadi bergembira. Orang yang dalam kedukaan menjadi terhibur. Memiliki kekuatan. Memiliki gairah. Harusnya itu disampaikan oleh anak Tuhan. Tetapi justru tidak seperti itu. Ini hanya sebagai contoh. Siapapun saudara. Saudara sebagai hamba Tuhan. Mungkin saudara sebagai orang tua. Kalau saudara sadar sebagai orang tua, apa yang saudara sudah lakukan untuk keluargamu? Mungkin saudara ketika ditanya, apa sih tugas dan tanggung jawab orang tua? Saudara akan dengan sadar mengatakan, wah saya akan memelihara keluarga saya akan mencukupi kebutuhannya, dan bla 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 dan sebagainya. Saudara, ketika kita dalam masa pandemi, saya tahu semuanya berdampak. Bahkan ibadah kita pun juga ya mengalami sedikit ya sesuatu yang tidak biasa. Artinya kita ibadah secara online. Apa yang kita bisa lakukan sebagai orang tua? Mungkin waktu itu kita bisa menyuruh anak kita, mengarahkan anak kita untuk beribadah. Untuk pergi ke gereja. Bagaimana dengan sekarang? Apakah kita bisa atau masih tetap menyadari siapa diri kita sebagai orang tua? Apakah kita tetap mengarahkan anak kita untuk tetap datang kepada Tuhan? Atau kita tidak berbuat apa-apa? Saudara, ini hanya sebagian contoh dari kasus yang sedang terjadi. Persoalan-persoalan yang sedang terjadi. Saya ingin menunjukkan bahwa ketika kita menyadari diri kita, apakah benar-benar kita sadar? Sudah menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Oleh sebab itu pagi hari ini kita bersyukur kita diingatkan oleh firman Tuhan yang mengatakan sadarlah
dan berjaga-jagalah. Mari kita sama-sama sadar. Saudara, pagi hari ini saya tidak sedang menghakimi saudara. Sama ketika saya belajar, ketika saya membaca ini, saya merasa ditegur, saya merasa dinasehati oleh firman Tuhan. Saya bersyukur. Kenapa? Yang selama ini mungkin saya sudah mengatakan atau meyakini saya ini sebagai orang yang sadar, ternyata ada bagian-bagian yang saya juga tidak sadar. Atau tidak menyadarinya. Dan apa yang terjadi? Ya sama. Seperti orang yang dalam keadaan yang tidak sadar. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan. Bahkan lebih fatalnya, mungkin yang dilakukan adalah sesuatu yang tidak layak di hadapan Tuhan. Sesuatu yang tidak baik. Pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar untuk introspeksi diri. Sadar. Sadar diri siapa kita ini. Kalau engkau sebagai hamba Tuhan, ayo lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan. Kalau engkau sebagai anak Tuhan, ayo tunjukkan sebagai anak Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ini, di tengah-tengah banyak jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang juga terpengaruh dengan dampak kesulitan ini. Kita hadir sebagai anak-anak Tuhan yang boleh memberkati mereka, yang boleh menyemangati mereka, yang boleh kembali untuk membawa mereka kepada jalur kebenaran Tuhan. Sebagai orang tua, ayo kita juga punya tanggung jawab. Kita punya keluarga yang harus diarahkan kepada firman Tuhan, kepada Tuhan. Sehingga semuanya dalam keadaan yang baik. Semuanya boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sadar dan berjaga-jagalah. Saudara, kalau bicara tentang yang kedua, berjaga-jagalah. Mungkin kita bicara tentang, ya kalau dicontohkan mungkin kalau kita punya rumah sebagai antisipasi, sebagai jaga-jaga, supaya rumah kita aman, maka kita akan perlengkapi dengan kunci. Bahkan kuncinya mungkin lebih dari satu. Supaya apa? Barangkali ada pencuri masuk. Kalau dia bisa membobol yang kunci yang satu, maka yang kedua belum tentu. Dia akan mengalami kesulitan. Berjaga-jaga mungkin saya andaikan seperti itu. Berjaga-jaga, mempersiapkan diri. Saudara, di dalam kehidupan kita, aktivitas kita, kita tidak tahu akan apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu saudara perlu berjaga-jaga. Kalau kita bicara tentang rumah yang seperti saya contohkan tadi, mungkin kita bisa berusaha dengan memberikan kunci kedua. Tetapi bagaimana dengan diri kita sebagai pribadi ini? Bagaimana caranya kita berjaga-jaga? Ada banyak ayat firman Tuhan yang bisa saudara baca. Salah satunya di dalam Mazmur pasal 119 ayat 9. Saya akan coba bacakan untuk saudara. Begini bunyi firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudara, jelas sekali ini dikatakan. Dengan firman Tuhan. Ketika kita mau menjaga kehidupan kita, bukan dengan hal yang lainnya. Hanya dengan firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan itu akan membuat hidup saudara menjadi pribadi-pribadi seperti yang dirancangkan Tuhan. Pribadi-pribadi yang boleh menyukakan hati Tuhan dan menyukakan banyak orang. Satu ayat lagi saudara, coba kita lihat di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau lupa
memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, dengan cara merenungkan firman Tuhan, merenungkannya itu siang dan malam. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam? Karena hanya dengan inilah saudara, kita bisa menjaga hidup kita. Kita bisa bertindak dengan hati-hati. Ada banyak hal yang di dalam aktivitas kita ini tidak tahu. Akan ada hal-hal yang membuat kita tidak tersadar. Mungkin ketika kita bersosialisasi dengan orang-orang yang di luar, mereka mungkin bisa mempengaruhi kita untuk keluar dari jalur firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu tidak ada dalam hidup kita dan kita tidak pernah merenungkannya, kita bisa katut. Dan setelah katut, ya seperti tadi di awal-awal saya katakan, kita katakan, aku kok gak kroso ya, aku kok gak sadar ya, kok aku ikut ya. Ini saudara buktinya, ketika kita tidak merenungkan firman Tuhan, ketika firman Tuhan itu tidak ada lagi dalam hidup kita, maka kita menjadi orang-orang yang tidak sadar. Dan akibatnya apa? Kita akan dimakan oleh iblis itu. Kita akan ditelan. Kita akan mengalami banyak persoalan. Ini yang perlu saudara cermati, perhatikan. Perlu saudara introspeksi diri saat-saat ini. Apapun yang terjadi, apapun yang sekarang saudara sedang hadapi, sadar siapa saudara. Kalau saudara bisa menyadari diri saudara, siapa saudara itu. Dan saudara bisa menjaga diri saudara dengan firman Tuhan, maka saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Saya berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara yang pagi hari ini menyaksikan ini, meresponi firman Tuhan. Saya berdoa, saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan. Pribadi-pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita lebih banyak lagi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Menjaga hidup kita dengan firman Tuhan. Dan lihat apa yang akan dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Kita akan boleh menjadi berkat banyak orang. Puji nama Tuhan. Mari saudara kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh menasihatkan kepada kami Tuhan. Engkau boleh mengingatkan kembali Tuhan. Menyadarkan kami kembali Tuhan. Kalau Engkau sudah mengizinkan kami untuk kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Di mana kami berada, di keluarga kami mungkin, di tempat kami bekerja, sebagai apapun kami Tuhan, kami sadar kami adalah bagian dari kerajaan Allah. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah ketika kami menjadi bagian dari kerajaan Allah, maka kehidupan kami pun juga memancarkan bagian kerajaan Allah itu. Kehidupan kami Tuhan boleh membawa damai. Kehidupan kami Tuhan boleh mempengaruhi dunia ini Tuhan. Sehingga dunia ini Tuhan boleh mengenal Engkau. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini Tuhan boleh menyaksikan program ini. Biar kehidupan keluarganya dipulihkan, diberkati. Dan semakin hari semakin menyukakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.